Shalom dan salam dalam kasih Kristus kepada semua jemaat gereja BM Banda Bintulu, Bahasa Malaysia, dan semua anak Tuhan di mana sekalipun kita berada pada pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah di atas talian kita pada pagi ini, hari Minggu 18 April 2021. Mari kita sama-sama menyapa antara satu sama lain dengan melambaikan tangan kita sesama kita, menunjukkan kasih setia Kristus yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita, walaupun kita terasa terlalu lama kita telah terpisah dalam kebaktian dan ibadah kita. Mari kita sama-sama beribadah, memuji, menyembah, dan mengangkat dan memuliakan nama Tuhan kita yang Maha Agung sebagai persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan kita pada pagi ini. Biar Tuhan akan berbicara dan mengurapi setiap jiwa kita yang lemah, yang lesu, dan yang sakit. Melindungi dan menghancurkan serta menghilangkan penyakit virus ini yang sentiasa mengancam kesehatan kita. Acara puji sembah kita pada pagi ini akan dipimpin oleh saudari kita Marlin bersama tim puji sembah kita yang lain. Manakala kita akan dilayani dengan firman Tuhan yang akan dibawa oleh pastor sidang kita sendiri, yaitu Reverend Robin Atto. Kita mendoakan semoga Tuhan terus mengurapi dan memberkati mereka dalam pelayanan mereka dan terus setia diguna pakai Tuhan untuk memberkati dan melayani jemaat gereja kita. Seperti biasa, pemberian persembahan kita boleh salurkan secara di atas talian ke dalam account gereja kita seperti yang diedarkan. Di situasi pandemik yang semakin meningkat ini, mari kita sama-sama mematuhi SOP, guna pelitup muka, sentiasa amalkan penjarakan, elakkan pergerakan yang tidak perlu, dan tingkatkan kebersihan diri dan rumah. Sekali lagi, bagi pihak gereja, kita ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan bertungkus lumus menjayakan ibadah online ini, dan kepada semua jemaat yang dapat menyertai kebaktian kita pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dengan itu, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Dan kami penuh percaya bahwa Tuhan yang akan mengambil tempat, yang akan mengambil alih situasi kebaktian ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kami melalui puji sembah dan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa khusus kepada keadaan penularan COVID yang berlaku pada masa ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, agar Tuhan yang mengambil tempat, menguasai keadaan Tuhan. Kami berdoa khusus kepada mereka yang dijangkiti dan dirawat Tuhan. Semoga kami berdoa Tuhan yang akan menyentuh mereka Tuhan, biru dan darah daripada salib Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa kepada jemaat kami Tuhan, mereka yang terjejas dengan COVID ini Tuhan, pendapatan mereka dan terkesan dengan kawalan pergerakan yang terpaksa di lockdown Tuhan, terpaksa di kuarantin Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan sentiasa memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa khusus kepada mereka yang bawa kami dalam puji sembah kami pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan guna pakai mereka akan jadi saluran berkat kepada jemaat kami pada pagi ini Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian kami pada pagi ini. Berdoa khusus kepada Reverend kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara melalui hamba Tuhan ini, guna pakai dia Tuhan, terus memberkati dia dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih sekali Tuhan. Semoga kami semua diberkati pada pagi ini Tuhan. Semua doa ini kami serahkan dalam Yesus Kristus. Amin. Dengan itu, masa seterusnya kita serahkan kepada tim puji sembah untuk buat kita dalam pujian dan persembahan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati.
Anak Allah, Yesus namanya. Dia hidup selama-lamanya. Mari nyatakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang
Terima kasih Tuhan, oleh bukti kasih-Mu dan karya salib-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat yang kami kasihi, kita kembali sekali lagi untuk mendengar sabda firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena anugerah Tuhanlah kami berada di sini hari ini. Di dalam keadaan kami beribadah, menyembah Tuhan, mendengar sabda firman-Mu. Walaupun secara fisik kami tidak boleh berkumpul karena keadaan dunia hari ini. Namun Tuhan menyertai kami, memberkati rohani kami dibangun oleh firman Allah. Dari awal pembacaan firman-Mu kami mohon berkat anugerah Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kami kasihi, kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil daripada 1 Korintus pasal 15 ayat 29 mulai hingga 33. Bacaan lengkap memang seluruh pasal, namun saya akan membaca untuk kita daripada ayat 29 hingga 33. 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 33. Demikian firman Tuhan.
Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demikian kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, daripada pembacaan ini adalah merupakan petikan yang diberi oleh hamba Tuhan ini, Rasul Paulus, kepada jemaat yang banyak bingung, banyak terharu, banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Maka dengan sebab itu dalam pembacaan ini saya singkatkan satu tema yang kita akan selidiki hari ini, yaitu kebangkitan Kristus sangat berarti. Kebangkitan Kristus sangat berarti. Untuk pengetahuan kita, banyak orang yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus ini. Pada masa awal setelah Kristus bangkit dari kematian pada hari ketiga, kumpulan pertama ini adalah para imam. Mereka menyangkal ini adalah atas kepentingan tertentu pada masa itu. Karena kalau benar dinyatakan kepada semua orang bahwa Kristus telah bangkit, semua orang akan mengikuti ajarannya. Semua orang akan mengikuti ajaran pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya mereka menyangkal bahwa Yesus bangkit. Dalam dunia kita sekarang juga, kita memiliki satu kumpulan orang yang bukan percaya kepada Yesus. Kumpulan ini juga memang mati-mati tidak mengaku bahwa Yesus bangkit. Ini sungguh meragukan orang yang belum kenal Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, termasuklah orang-orang yang sudah percaya, namanya Kristen saja, belum kenal Yesus secara pribadi. Orang seperti ini juga memang menyangkal, ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak ada arti bagi semua mereka. Namun sekarang mari kita lihat bahwa kematian Kristus ini sangat berbeda dengan kematian orang lain yang ada di dunia ini. Kalau orang lain mati, tidak ada kebangkitan setelah mati secara tubuh ini. Namun Kristus di dalam sejarah dunia kita, sejarah Alkitab, bahwa apabila Kristus mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, dia hidup kembali dan kebangkitan itu sangat berarti bagi Anda dan saya, orang yang percaya. Dengan sebab itu mari kita selidiki firman Tuhan ini bahwa apakah benar kebangkitan Kristus itu ada arti bagi saya dan Anda? Memang kebangkitan Kristus itu sangat berarti. Yang pertama, itulah sebabnya kita dibaptis dalam nama Yesus menurut pasal 15 ayat 29 itu. Dia sudah bangkit, maka kita dibaptis dalam namanya. Bahwa baptisan dalam nama Yesus itu suatu upacara mengakui mati dan dikuburkan bersama Yesus, lalu
dibangkitkan bersama Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Menjelaskan bahwa seorang percaya lalu dibaptiskan, dia memiliki suatu upacara simbolik yang membawa dia mengakui bahwa dibaptis itu suatu pernyataan dia mati dan dikuburkan bersama Tuhan Yesus, lalu bangkit dari kematian lagi. Dibaptis dalam nama Yesus. Saudara, yang seterusnya itulah sebabnya kita diwajibkan dibaptis waktu Yesus mengajar. Apabila seorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Suatu perintah bahwa dibaptis dalam nama Yesus itu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, suatu perintah, suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, bahwa benar kebangkitan Kristus itu sangat berarti. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini perkara yang pertama. Kita dibaptis dalam nama Yesus yang sudah bangkit. Sangat besar artinya bagi kita. Perkara yang kedua, apakah benar kebangkitan Kristus memiliki arti bagi kita? Yang kedua adalah itulah sebabnya kita rela berkorban demi pemberitaan tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain. Kita ini rela berkorban untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain. Dalam Alkitab kita melihat rasul-rasul. Orang yang pertama adalah Rasul Paulus sendiri. Sesuai dengan bacaan kita 1 Korintus pasal 15 ayat 30 sampai 31. Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat menentang tentang kekristenan, tentang ajaran Tuhan yang telah bangkit. Namun setelah dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit ini secara pribadi, sekarang dia sanggup berkorban, sanggup hilang nyawa demi memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Sangat besar artinya bagi Paulus. Sangat besar juga artinya bagi saya dan Anda. Rela berkorban oleh karena kita tahu dan alami suatu hal yang sangat penting. Berarti, bermakna dalam kehidupan percaya saya dan Anda. Orang-orang lain juga rela berkorban. Dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Kita melihat mereka itu. Mereka telah tahu tentang Tuhan. Mereka telah tahu tentang Yesus yang bangkit. Murid-murid Yesus yang lain disebut rasul. Mereka ini juga memang orang yang memang benar. Mempunyai arti hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang kita rayakan di dalam bulan ini. Tentang Paskah. Yesus mati, dikuburkan, lalu bangkit semula. Saudara, mari kita kepada hal yang ketiga. Apakah benar Kristus itu bangkit? Apakah benar dia ada arti? Yang ketiga ini, itulah sebabnya kita ada tujuan hidup di dunia ini. Oleh karena Kristus itu, kebangkitannya itu sangat berarti. Maka kita memiliki tujuan hidup yang sesungguhnya dalam dunia kita ini. Banyak orang dalam dunia ini tidak ada tujuan hidup. Itulah sebab dalam ayat 32 mengatakan, kalau tidak ada tujuan hidup, kita hidup adalah untuk makan, minum, besok mati. Tidak ada arah dan tujuan. Dalam dunia kita tidak sedikit orang yang hidup tanpa tujuan. Namun kita memiliki tujuan hidup.
Ada lagi orang yang sebut di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 tentang seorang kaya yang disebut bodoh. Seorang kaya tidak mungkin dia bodoh. Tetapi mengapa Yesus menyebut dia bodoh? Oleh karena dia tidak ada arah tujuan hidup di dunia ini. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini, ada orang yang bertanya tentang perkara ini kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar kepada orang banyak, memberi perumpamaan ini. Seorang kaya yang bodoh katanya, memiliki harta yang berlimpah-limpah. Lalu dia sibuk untuk membuat gudang atau tempat harta. Firman Tuhan mengatakan, malam ini juga saya akan mengambil jiwamu dari tubuhmu. Saudara, orang kaya disebut bodoh oleh karena dia tidak ada arah tujuan hidup. Dia hidup di dunia ini adalah mengumpul harta. Namun tidak tahu tentang kehidupan setelah kematian tubuh ini. Bagi orang percaya kita memiliki tujuan hidup. Supaya kita hidup dan memang ada tujuan dalam dunia ini. Antara kita jemaat sekalian, jangan sampai ada orang yang tidak ada tujuan hidup dalam dunia ini. Ada orang yang hidup begitu saja memiliki harta, mencari makan. Tidak ada tujuan hidup. Firman Tuhan sebut orang kaya itu bodoh karena tidak memiliki tujuan hidup. Marilah kita, setiap orang hidup dalam dunia ini percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Tujuan kita adalah untuk menuju ke sorga, di mana Tuhan Yesus yang sudah bangkit pergi. Saya akan akhiri di sini saudara. Karena Kristus sudah bangkit, itu perkara yang sangat berarti bagi saya dan Anda yang sudah percaya kepada Kristus. Maka dengan itu, setiap kita haruslah memelihara hidup ini supaya tidak hilang arah tujuan oleh kuasa dosa yang mematikan. Seperti dalam ayat itu. Memelihara. Ada dosa yang merosak, yang mematikan kehidupan rohani sehingga kita hilang tujuan. Marilah kita kerjasama berusaha dengan kuasa Tuhan. Milikilah hidup yang ada tujuan karena Kristus sudah bangkit. Jangan sampai ada orang yang hidup tanpa tujuan dalam dunia dan jemaat kita. Saudara Bapak Ibu sekalian, Kristus yang kita rayakan telah bangkit dari kematian. Memiliki arti yang sangat bermakna dalam kehidupan saya dan Anda. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan hadir, lalu mati bagi dosa kami, dikuburkan lalu bangkit semula. Kebangkitan itu sangat berarti bagi kami. Kami memiliki suatu harapan bahwa kami dibangkitkan bersama kuasa Kristus yang tidak berubah. Hari ini biarlah setiap kami jemaat-Mu memiliki tujuan arah hidup waktu kami berhidup dalam dunia ini. Jauhkan kami daripada dosa, kuasa dosa yang mematikan. Biarlah kami berpegang kepada tujuan hidup kami hingga kami bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Tuhan. Peliharalah umat-Mu hari ini. Dimanapun kami berada, walaupun tidak secara fisik kami boleh berkumpul, tetapi kami sempat untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.